sebuah tragedi misterius yang menimpa 9 pendaki muda di pegunungan Ural, Uni Soviet, pada tahun ke-1959. Di tengah musim dingin yang mencekam, 9 mahasiswa dengan semangat petualangan memulai perjalanan mendaki yang tak pernah mereka duga akan menjadi ekspedisi terakhir mereka. Hingga hari ini, insiden ini masih menjadi salah satu misteri dunia terbesar yang belum terpecahkan. Inilah kisah Dyatlov Pass yang penuh misteri dan tidak terungkap hingga hari ini. Sebelum kita lanjutkan, klik tombol like dan subscribe. Selamat menikmati. Pada Januari tahun 1959, sekelompok mahasiswa dan alumni dari Institut Politeknik Ural di Sverdlovsk, sekarang bernama Yekaterinburg, merencanakan sebuah ekspedisi pendakian musim dingin ke pegunungan Ural Utara, tepatnya Gunung Otortan. Wilayah yang sekarang dikenal sebagai Dyatlov Pass dinamai berdasarkan nama pemimpinnya, Igor Dyatlov. Tujuan dari ekspedisi ini tidak hanya sekedar menaklukkan alam liar. Bagi negara Soviet dan dunia saat itu, Gunung Otortan adalah lambang tantangan. Sebuah gunung yang namanya dalam bahasa suku asli Mansi berarti jangan pergi ke sana. Bukan peringatan, tapi nyaris terdengar seperti kutukan. Namun justru karena itu, mereka pergi. Mereka ingin menorehkan pencapaian sertifikasi pendakian tingkat 3, tingkatan tertinggi yang hanya bisa diraih dengan menghadapi alam paling brutal. Salju membekukan tulang, suhu di bawah 0 derajat, badai tak terduga, dan medan liar tanpa jejak manusia. Lebih dari sekadar ambisi, ini adalah ujian mental, fisik, dan mungkin takdir. Wilayah utara pegunungan Ural, tempat mereka menuju, adalah wilayah yang nyaris belum pernah dijamah ekspedisi modern saat itu. Sebuah tanah asing hening, keras, dan menyimpan banyak cerita yang tak pernah dicatat dalam peta. Mereka bukan pendaki biasa. Sebagai mahasiswa mereka adalah mahasiswa brilian. Sebagai pendaki mereka adalah tim ahli yang sangat terlatih untuk bertahan hidup di kondisi ekstrim, dan mereka adalah pionir yang siap masuk ke dalam sejarah. Namun tak seorang pun menyangka bahwa nama mereka akan tercatat bukan karena keberhasilan mencapai puncak, melainkan karena tragedi misterius yang bahkan hingga hari ini belum ada yang bisa menjelaskan. Sverdlovsk, 22 Januari tahun 1959. 10 jiwa berkumpul, bersiap memulai ekspedisi musim dingin yang akan membawa mereka ke salah satu wilayah paling kejam di Rusia, pegunungan Ural Utara. Pertama, Igor Dyatlov, 23 tahun, pemimpin ekspedisi, mahasiswa teknik radio yang dikenal tenang, penuh perhitungan, dan cerdas. Dialah otak rute, logistik, dan strategi ekspedisi. Baginya, mendaki bukan hobi, tapi dedikasi. Hari itu, dia menyalakan semangat yang kelak akan dikenang dengan namanya Dyatlov Pass. Kedua, Zinaida Kolmokorova, 22 tahun, satu dari 2 perempuan dalam tim, energik, ceria, dan punya semangat juang yang tinggi. Ia pernah diserang serigala dalam ekspedisi sebelumnya tapi tetap bertahan. Hari itu, dia tersenyum. Tak tahu itu mungkin senyuman terakhirnya. Ketiga, Rustem Slobodin, 23 tahun, mahasiswa teknik, atletis, pendiam, dan disiplin. Biasa menjadi penengah ketika ada perbedaan pendapat. Dia selalu membawa jurnal kecil, tempat ia menulis pikiran-pikiran tentang alam dan hidup. Keempat, Yuri Doroshenko, 21 tahun, pernah menantang beruang dengan palu dalam ekspedisi sebelumnya. Penuh keberanian atau mungkin nekat, hari itu dia membawa gitarnya, berharap bisa menghangatkan malam-malam dingin dengan lagu. Kelima, Lyudmila Dubinina, 20 tahun, mahasiswi teknik ekonomi, paling muda di kelompok, tapi paling vokal soal keadilan dan etika.
Pernah mengalami cedera di ekspedisi sebelumnya dan tetap ikut yang ini. Keberaniannya tak diragukan. Keenam, Alexander Kolevatov, 24 tahun, ahli fisika nuklir, pendiam dan misterius, tapi sangat teliti. Selalu membawa alat catatan dan instrumen kecil. Beberapa mengatakan dia punya koneksi ke proyek-proyek rahasia pemerintah. Tapi tak ada yang tahu pasti. Ketujuh, Nikolai Thibault-Brignole, 23 tahun. Nama bangsawan, wajah rupawan, otak teknik sejati. Kombinasi yang jarang, selalu penuh semangat dan sangat logis dalam menghadapi masalah. Kedelapan, Semyon Zolotaryov, 38 tahun. Anggota tertua, veteran Perang Dunia II. Tidak satu alma mater dengan yang lain. Masuk tim ini menjelang hari keberangkatan. Tatonya misterius, masa lalunya tak banyak diketahui. Apa motifnya ikut ekspedisi ini? Itu masih jadi tanda tanya. Kesembilan, Yuri Krivonischenko, 24 tahun. Humoris, musisi, dan suka mencairkan suasana. Sempat bekerja di fasilitas nuklir rahasia. Hari itu, dia membawa harmonika dan semangat konyol untuk membuat semua tertawa, meski suhu menusuk. Kesepuluh, Yuri Yudin, 21 tahun, satu-satunya yang selamat. Pada awal perjalanan, ia merasa sakit di punggung dan memutuskan untuk mundur. Satu keputusan kecil yang menyelamatkan nyawanya. Kelak, dia akan menjadi satu-satunya saksi hidup yang tahu persis seperti apa suasana hari-hari awal ekspedisi itu. Kisah Detlev Pass tidak akan lengkap tanpa mengetahui tentang kota Sverdlovsk. Karena latar belakang kota ini kemungkinan memiliki hubungan dengan kisah tragis ini. Sverdlovsk, kota asal ekspedisi Dyatlov, adalah sebuah kota industri yang terletak di jantung wilayah pegunungan Ural, Uni Soviet. Dingin, penuh kabut, cerobong pabrik dan deru mesin. Inilah tempat kelahiran impian dan perjuangan sekaligus tempat terakhir para pendaki itu terlihat hidup dalam keadaan penuh dengan impian. Sverdlovsk sekarang bernama Yekaterinburg, kota bersejarah tempat keluarga saat terakhir Nikolai II yang dieksekusi tahun ke-1918. Setelah revolusi Bolshevik, namanya diubah menjadi Sverdlovsk untuk menghormati Yakov Sverdlov, seorang tokoh revolusioner. Pada tahun 1959, kota ini tertutup bagi dunia luar. Rahasia militer, industri nuklir, dan percobaan teknologi tersembunyi di balik pabrik dan laboratorium. Segala hal yang keluar dari kota ini termasuk ekspedisi pendakian diawasi dan dicatat. Sverdlovsk adalah simbol kekuatan Soviet, pusat industri logam, pertahanan, dan teknologi. Kota ini dibangun bukan untuk keindahan, tetapi untuk fungsi dan kekuatan. Disinilah berdiri Ural Polytechnical Institute, kampus teknik ternama yang menjadi rumah bagi para pemikir muda Soviet. Mahasiswa di sini dididik bukan hanya dengan buku, tapi juga dengan ketangguhan, disiplin, dan semangat pengabdian kepada negara. Igor Dyatlov dan teman-temannya adalah bagian dari generasi itu. Mereka bukan pemuda biasa. Mereka adalah anak-anak logam dan salju dibentuk dari kerasnya lingkungan dan ekspektasi yang tinggi terhadap mereka. Kota ini mempersiapkan mereka untuk menaklukkan dunia. Dan dunia yang mereka pilih untuk ditaklukkan adalah bentang salju liar di utara sana, tempat di mana udara bisa membekukan napas dan kesunyian bisa menusuk jiwa. Inilah latar tempat para pendaki dilahirkan dan dibentuk, kota yang dingin, tapi penuh ambisi. Sverdlovsk tak hanya tempat keberangkatan. Ia adalah karakter diam yang menyelimuti ekspedisi ini sejak awal. Sebagai simbol dari kekuatan manusia dan misteri negara. 23 Januari tahun 1959 hari keberangkatan. Lokasi keberangkatan, Kota Sverdlovsk,
Mereka naik kereta malam menuju Ifdal, kota industri kecil di bagian barat laut. 25 Januari tahun 1959 tiba di Ifdal. Kota Ifdal adalah sebuah kota kecil di Oblast Sverdlovsk, Rusia. Pada tahun 1959, Ifdal memiliki peran penting sebagai pusat administratif dan logistik bagi sistem kamp kerja paksa Soviet Gulag. Ifdal merupakan lokasi dari salah satu kompleks kamp kerja paksa terbesar, dikenal sebagai Ifdalat. Ifdalat didirikan pada tahun 1930-an dan masih aktif pada 1959, meskipun aktivitasnya mulai menurun setelah kematian Stalin pada 1953 dan dimulainya destalinisasi di bawah Khrushchev. Ribuan tahanan politik dan kriminal dikirim ke kamp-kamp di sekitar Ifdal untuk bekerja di penebangan kayu, pertambangan, dan konstruksi. Ifdal terletak di Ural Utara, di tepi sungai Ifdal, anak sungai dari sungai Sosva. Wilayah ini dikelilingi oleh pegunungan, hutan taiga, dan sebagian besar daerah yang tidak berpenghuni. Ifdal adalah kota terakhir yang memiliki fasilitas administratif dan logistik sebelum ekspedisi Dyatlov masuk ke alam liar. Di kemudian hari, militer dan penyelidik dari Ifdal yang digunakan untuk mencari dan mengevakuasi jenazah para pendaki. Kota ini berfungsi sebagai gerbang utama ke kawasan utara pegunungan Ural. 26 Januari tahun 1959 tiba di desa Vizhai. Dari Ifdal, kelompok Dyatlov menggunakan truk jenis GAZ-63 menuju Vizhai, yang merupakan pemukiman manusia modern terakhir sebelum mereka masuk ke alam liar. Vizhai adalah puskayu atau logging settlement, pemukiman penebang kayu yang cukup kecil dan terpencil, terletak di dataran tinggi, berbatasan dengan sungai Visi dan Beresovaya, sekitar 1.100 meter di atas permukaan laut, menjadikannya pemukiman tertinggi di oblast tersebut. Awalnya dibangun sebagai base camp untuk ekspedisi pendakian, bisanya untuk mendaki Gunung Otorten dan Kolotseh. Sebelum 1958, wilayah ini juga pernah digunakan untuk laboratorium senjata kimia milik militer Soviet. Banyak penduduk bekerja di sana. Namun fasilitas itu dipindahkan ke Yekaterinburg pada ke-1958. 3 danau di sebelah tenggara terbentuk karena melelehnya salju pegunungan dan menjadi sumber air untuk Vizhai. Lingkungan alam sangat menantang, suhu ekstrim, salju tebal, dan angin kencang menguatkan fungsinya sebagai titik peluncuran ekspedisi outdoor ekstrem dan riset. Di Vizhai, mereka menginap semalam dan melakukan persiapan akhir, seperti menata logistik dan mengirimkan surat. 27 Januari tahun 1959, hari pertama pendakian dari Vizhai. Berdasarkan kesaksian Yuri Yudin serta catatan harian dan dokumentasi foto yang ditemukan, truk membawa mereka ke arah utara, mengikuti jalur logging, jalur penebangan kayu. Perjalanan dilakukan menyusuri jalan hutan bersalju, cukup berat karena kondisi musim dingin. Mereka bercakap-cakap dengan para pekerja logging, bahkan sempat mengambil foto-foto truk dan suasana jalan. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka tiba di sebuah loggers camp yang digunakan oleh penebang kayu. Yuri Yudin menyebutkan, di tempat ini, kami beristirahat sejenak dan berbicara dengan para penebang kayu. Mereka melihat barak-barak kayu, tungku pemanas, dan kuda penarik kayu. Yuri Yudin mengatakan, saya tertarik dengan sebuah peta mineralogi yang dimiliki salah satu penebang kayu yang menunjukkan daerah tambang lokal. Setelah melewati kamp penebang kayu, truk tidak bisa melanjutkan lebih jauh. Mereka mulai berjalan kaki dan menggunakan ski untuk menempuh jalur hutan bersalju. Mereka menyusuri arah sungai Lazve yang sebagian besar membeku, mengikuti jalur alami menuju utara. Menurut Yuri,
Pemandangan sangat indah tapi liar, banyak pohon pinus, salju tebal, dan suara alam sangat sunyi. Perjalanan hari itu tidak terlalu sulit, karena mereka masih berada di dataran rendah dan cuaca cukup baik. Kamp pertama didirikan di tepi hutan, tak jauh dari Sungai Lasve. Area ini merupakan wilayah transisi dari hutan ke daerah pegunungan. Mereka membuat api unggun, tanda, dan mencatat kegiatan hari itu dalam buku harian. Foto-foto hari itu memperlihatkan kelompok dalam suasana gembira. Ada gambar mereka tersenyum dan bermain salju. Catatan harian kelompok dan catatan harian pribadi seperti Zina Kolmogorova dan Dyatlov menunjukkan tidak ada tanda-tanda kegelisahan atau bahaya. Saya ingat saat mereka mulai masuk ke hutan, mereka semua sangat ceria. Saya sempat iri karena harus mundur, kata Yuri Yudin di wawancara pasca tragedi. 28 Januari tahun 1959, hari kedua pendakian dari kamp pertama menuju jalur mendaki pegunungan Ural Utara. Jam 6 pagi, cuaca dingin dan berawan. Mereka mempersiapkan perlengkapan untuk mulai masuk ke rute pendakian lebih berat melalui zona hutan. Yuri mengalami kambuh sakit ischialgia sciatic, saraf tulang belakang terjepit akibat cuaca dingin dan beban berat. Setelah berdiskusi dengan Igor Dyatlov, Yuri memutuskan mundur dan kembali ke Vijay sendirian. Ia meninggalkan beberapa perlengkapan miliknya untuk meringankan beban teman-temannya, misalnya obat-obatan, pakaian hangat. Saya tahu saya tidak bisa terus, saya hanya akan memperlambat mereka. Saya berpamitan dengan mereka. Itu terakhir kali saya melihat mereka hidup. Pernyataan Yuri Yudin di wawancara tahun ke-2008. Setelah berpisah, 9 anggota lainnya melanjutkan perjalanan ke arah utara, mulai masuk ke daerah rawa beku dan hutan transisi, sebelum memasuki zona tundra terbuka. Rute ini adalah jalur menuju aliran Sungai Ospia, yang akan menjadi kamp berikutnya. Dalam catatan harian kelompok, disebutkan bahwa mereka mulai merasakan kelelahan, namun tetap menjaga suasana hati. Mereka mendirikan kamp malam di hutan, kemungkinan besar di tepi atau dekat aliran Sungai Ospia, pada wilayah yang masih cukup terlindung oleh pepohonan cemara dan pinus. Lokasi ini masih sebelum masuk ke lereng gunung terbuka, dan masih relatif aman dari badai angin. Lokasi ini secara presisi tidak diketahui 100% karena tidak ditemukan jejak kampnya secara fisik karena hilangnya waktu dan cuaca. Namun berdasarkan catatan harian dan foto-foto, lokasi tersebut berjarak sekitar 8-10 km dari tempat Yuri Yudin berpisah. Masih dalam zona hutan yang lebat, sebelum medan mulai naik dan terbuka. Kejadian setelah berpisahnya Yuri Yudin adalah hasil dari rekonstruksi kejadian berdasarkan catatan-catatan yang ditemukan dan data dari tim penyelamat dan militer. Catatan yang ditemukan diantaranya catatan harian Zina Kolmogorova, catatan kelompok kolektif yang ditulis dalam nada humor, catatan pribadi milik Dyatlov dan Tego Brignole ditemukan sebagian. Zina Kolmogorova menulis, Yuri kembali. Sayang sekali, kini kami tinggal 9 orang. Hari ini cukup berat, salju dalam. Kami tertawa karena Slava tidak bisa keluar dari tumpukan salju. Sekarang sudah malam, tanda sudah berdiri, dan kami makan malam sambil bercanda. 29 Januari tahun 1959, hari ketiga pendakian. Mereka melanjutkan ke utara timur laut, menuju hulu Sungai Ospia. Jalur ini adalah bagian dari pendekatan menuju Gunung Otorten, melalui lembah-lembah sungai dan dataran tinggi. Medan menjadi lebih sulit, salju dalam, pohon lebih rapat, dan mulai menanjak perlahan. Mereka mulai memasuki area di mana tidak ada jalur logging atau aktivitas manusia modern sama sekali. Kondisi cuaca dingin dan mulai berkabut. Tidak ada badai besar,
tapi salju turun secara periodik. Mereka mulai menghadapi hutan cemara yang lebat dan daerah rawa beku yang membuat kecepatan perjalanan melambat. Hari ini perjalanan terasa berat. Salju sangat dalam, tapi kami membuat lelucon dan tetap semangat. Yuri sudah pergi. Catatan harian Zina. Lokasi kamp ketiga belum diketahui secara pasti. Namun, melalui analisis dari catatan harian mereka, jejak rute dan perhitungan jarak dari Labas ke lokasi tragedi, peta topografi Euro Utara, investigasi resmi Soviet dan pencarian tim penyelamat, kita bisa merekonstruksi lokasi kamp ketiga secara logis. Kamp ketiga didirikan di dekat batas hutan terakhir di lembah Sungai Ospia sebelum lereng Gunung Kolatsyah. Dari titik ini, mereka mulai benar-benar meninggalkan zona vegetasi lebat dan akan memasuki zona tundra terbuka dalam hari-hari berikutnya. Beberapa foto dari kamera terutama milik Krivonischenko dan Tebo Brignole menunjukkan medan hutan bersalju. Mereka istirahat dan bercanda momen pendirian tanda. Dalam salah satu foto, terlihat Dyatlov sedang memeriksa peta dan Kolmogorova sedang tertawa. Ini mendukung kesan bahwa suasana masih tenang dan akrab. Tidak ada tanda-tanda ancaman atau kekhawatiran dalam catatan atau foto mereka. Semua tindakan mereka sesuai dengan standar ekspedisi pegunungan Uni Soviet saat itu. Mereka tampak mengikuti rencana awal yang didasarkan pada peta topografi dan pengalaman Dyatlov. 30 Januari tahun 1959, hari keempat pendakian. Hari ini sangat penting karena kelompok mulai meninggalkan zona hutan dan memasuki wilayah terbuka di sekitar Gunung Kolatsyah. Tempat bencana mulai membayangi. Mereka melanjutkan perjalanan menyusuri hulu Sungai Ospia. Tetapi jalur mulai menanjak dan vegetasi mulai jarang. Foto-foto menunjukkan bahwa mereka berjalan di medan dengan hutan cemara yang makin tipis, menandakan transisi ke zona pegunungan. Hari ini kami meninggalkan zona hutan. Cuaca lebih dingin, angin mulai terasa, medan lebih berat, tapi semangat kami tetap baik. Kami mendirikan satu labas atau tempat perbekalan untuk menyimpan kelebihan makanan dan perlengkapan. Dikutip dari catatan Igor Dyatlov, terdapat foto penting yang menunjukkan mereka mendirikan labas tumpukan makanan di bawah pohon cemara terakhir. Tampak Slobodin dan Tebo Brignole sedang membuat simpul tali. Lokasi labas ini ditemukan oleh tim penyelamat kemudian berada sekitar 500 meter dari batas hutan terakhir. Isi labas masih utuh belum tersentuh. Di antaranya 55 kg makanan tepung, selo, susu kental, sepatu cadangan, 1 gigi palsu milik Zolotaryov, barang-barang berat yang sengaja ditinggalkan untuk perjalanan kembali. Labas ini dibuat karena mereka berencana meninggalkan barang berat sebelum menanjak ke Gunung Otortan dan akan mengambilnya kembali saat turun. Mereka kemungkinan mendirikan tanda keempat dalam hutan atau di batas hutan, walaupun belum ditemukan secara pasti di lokasi ini. Berdasarkan data meteorologi, cuaca mulai memburuk di malam hari, suhu turun drastis dan angin dari utara semakin kencang. Tim pencari akhir Februari-Maret tahun 1959 menemukan labas di hari keempat rute ini, dan ini menjadi titik penting dalam menentukan rute mereka. Para penyelamat menyimpulkan bahwa kelompok bergerak sesuai rencana. Mereka mulai memasuki zona rawan badai, tidak ada tanda-tanda konflik atau masalah internal. Hari keempat adalah hari transisi. Mereka meninggalkan zona yang relatif aman hutan dan mulai memasuki zona terbuka dan lebih berisiko, yaitu dataran menuju Gunung Kolatsyah. Tidak ada tanda bahaya, tapi alam perlahan mulai menunjukkan kerasnya. 31 Januari tahun 1959, hari kelima pendakian. Kelompok mulai bergerak pada pagi hari.
Mereka menanjak menuju Gunung Kolatsyah, jalur yang semakin menantang karena medan terbuka dan kondisi alam yang keras. Agar tidak bingung antara Gunung Otorten dan Gunung Kolatsyah akan saya gambarkan lebih jelas. Dyatlov dan timnya berencana mendaki Gunung Otorten sebagai tujuan utama ekspedisi mereka. Dalam rute mereka, Otorten terletak di utara dari lokasi camp terakhir. Mereka belum sampai ke Otorten. Mereka masih dalam perjalanan menuju ke sana ketika tragedi terjadi. Tragedi terjadi di lereng selatan Gunung Kolatsyah, sekitar 10 km sebelum mencapai Otorten. Tenda ditemukan di lereng Kolatsyah, bukan Otorten. Laporan media dan berita pada era Soviet menyebut Gunung Otorten karena itu lebih dikenal publik waktu itu. Banyak artikel modern masih menyebut Dyatlov Pass dekat Otorten, padahal Dyatlov Pass nama lokasi tragedi ada di lereng Kolatsyah. Laporan tim penyelamat menyebutkan, sekitar pukul 14 hingga 15.00, mereka mulai mendirikan tenda di lereng selatan Gunung Kolatsyah. Tenda dibangun dengan cara yang khas, yaitu tenda 3 tiang standar Soviet yang terbuat dari bahan kanvas tebal, dirancang untuk menahan cuaca ekstrem. Tenda mereka menghadap ke lereng terbuka, yang memungkinkan salju terkumpul di sisi tenda dan memudahkan pembuangan. Pemasangan tenda berjalan normal, dan tidak ada indikasi adanya kesulitan teknis atau panik di antara para anggota kelompok. Barang-barang mereka dimasukkan ke dalam tenda, seperti peralatan masak, makanan, serta pakaian mereka. Foto-foto terakhir yang diambil menunjukkan tenda yang berdiri tegak, dengan sebagian besar anggota terlihat sedang beraktivitas atau beristirahat setelah perjalanan panjang. Catatan harian terakhir yang mungkin ditulis oleh Igor Dyatlov, tenda berdiri di tempat yang aman dan terlindung meskipun sedikit terkena angin. Kami akan tidur lebih awal malam ini. Berdasarkan pemeriksaan sisa karbon, kompor dimatikan sekitar pukul 18. Dari catatan harian tidak menunjukkan bukti tanda-tanda kecemasan atau kegelisahan di antara mereka, menunjukkan bahwa mereka mungkin merasa aman pada malam itu. Tidak ada laporan kejadian aneh yang dicatat, kecuali suhu yang sangat dingin. Namun, ada indikasi bahwa kondisi fisik atau mental beberapa anggota mungkin sudah mulai terpengaruh, meskipun ini tidak tercatat pada saat itu. 20 Februari, tim SAR gabungan mahasiswa, relawan, dan personel militer mulai dibentuk. 21 sampai 23 Februari, tim SAR tiba di Vichai, dipimpin oleh Boris Lobsov, termasuk Mikhail Sharafin, Rustem Ashkenazy, Sergei Chetrer, dan lainnya. 24 sampai 25 Februari tim pencari menyisir area Uspia dan mulai naik ke lereng Kolatsyah. Mereka melanjutkan pencarian dari lokasi terakhir yang diduga sebagai jalur pendakian Dyatlov Group di wilayah pegunungan utara Otorten dan Kolatsyah. Kondisi cuaca sangat dingin dengan angin kencang dan visibilitas terbatas. Sekitar tengah hari, di lereng sisi timur Kolatsyah, sekitar 500 sampai 600 meter dari puncak, tim pencari menemukan jejak kaki di salju. Jejak ini tampak berasal dari beberapa orang tanpa sepatu atau hanya memakai kaos kaki. Arah jejak menjauh dari lereng ke arah pepohonan, bukan menuju ke puncak gunung. Jejak kaki ini mengejutkan karena menunjukkan bahwa para pendaki berjalan teratur, tidak tergesa-gesa, dan tidak mengenakan alas kaki lengkap. Orang pertama yang menemukan kamp terakhir kelompok Dyatlov secara resmi adalah Mikhail Sharafin, seorang mahasiswa dari kelompok tim pencari dari Universitas Politeknik Yurov. Dalam wawancara, Sharafin menggambarkan kondisinya dengan jelas. Kami berjalan menaiki lereng Kolatsyah. Salju sangat tebal, dan angin kencang membuat visibilitas rendah. Saya dan Slobsov melihat bagian dari tanda yang mencuat dari salju. Hanya bagian atasnya terlihat.
Kami menggali salju dan masuk. Tenda itu kosong, tapi semua perlengkapan mereka ada sepatu, jaket, pakaian hangat, kamera, bahkan makanan setengah disiapkan. Seperti mereka kabur, tapi tidak semestinya seperti itu. Tenda itu rusak. Ada sobekan besar di sisi yang menghadap ke lereng. Tapi, sobeknya dari dalam. Itu jelas. Kami bisa melihat arah jahitan dan cara sobekan itu terjadi. Itu gila. Tidak masuk akal. Mereka pergi tanpa sepatu, di tengah badai, di suhu minus 20 lebih. Kami hanya bisa berpikir bahwa sesuatu menakutkan mereka. Tapi apa? Kami tidak tahu. Kami diam. Semua orang tahu ini buruk, sangat buruk. Kami menandai lokasi dan kembali untuk melaporkan. Malam itu sangat berat. Kami semua merasa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dalam wawancara terakhirnya di usia tua, Sharafin tetap menyatakan bahwa tidak ada penjelasan logis yang bisa sepenuhnya menjawab apa yang terjadi malam itu. Setelah mendapatkan laporan dari Sharafin, tim investigasi militer mulai melakukan investigasi, dipimpin oleh Letnan Kolonel Shestopalov. 27 Februari, investigasi dimulai. Setelah ditemukannya tenda sehari sebelumnya oleh Sharafin dan Slobtsov, tim segera menyisir area sekitar tenda untuk mencari jejak. Tim mengikuti jejak hingga ke tepi hutan lebat di bawah lereng. Di bawah sebatang pohon sider besar, ditemukan dua jasad pertama, Yuri Doroshenko dan Georgi Krivonischenko. Keduanya ditemukan dengan pakaian seadanya. Kulit menunjukkan beku ekstrem, serta luka bakar ringan di tangan atau kaki. Api kecil ditemukan di dekat jasad mereka, kemungkinan mereka mencoba membuat api. Pohon sider tempat jasad ditemukan memiliki dahan yang patah hingga 4-5 meter dari tanah. Ini mengindikasikan seseorang memanjat pohon. 28 Februari, ditemukan 3 jasad tambahan dalam jalur seolah mereka berusaha kembali ke tenda. Igor Dyatlov pemimpin ekspedisi, Zina Kolmogorova, Rustem Slobodin. Ketiganya mengenakan lebih banyak pakaian daripada 2 korban di bawah pohon, tetapi tetap tidak lengkap dan tidak cukup untuk kondisi suhu minus 25 derajat Celcius. Jarak antara jasad satu dengan lainnya sekitar 300-500 meter. Slobodin menunjukkan retak di tulang tengkorak, tetapi tidak cukup kuat untuk menyebabkan kematian. Dyatlov dan Zina tampak mengalami hipotermia tanpa luka serius. Teori awal dari penyelidik menyebutkan para korban kemungkinan meninggalkan tenda dalam keadaan panik dan mencoba berlindung di hutan. Beberapa mencoba kembali, tapi tidak berhasil. Namun, tidak ada tanda serangan dari luar, tidak ada luka tusuk atau tembak, dan penyebab mereka meninggalkan tanda dan berlindung di hutan masih menjadi pertanyaan besar. Tidak ada bukti kuat penyebab kekerasan dari luar. Korban tampaknya meninggalkan tanda secara mendadak dan tidak sempat mengenakan pakaian lengkap. Sebagian besar meninggal karena hipotermia. Investigasi dilanjutkan untuk menemukan sisa anggota grup. 29 Februari sampai 1 Maret tahun 1959, cuaca ekstrim dan medan berat menghambat pencarian lebih lanjut. Fokus pencarian ditingkatkan di area sekitar pohon sider dan jurang terdekat. Tim memperluas pencarian ke arah jurang kecil di barat daya pohon sider, namun tidak ada penemuan jasad tambahan. Tim tidak menemukan jejak tambahan selain yang sudah dicatat dari tenda ke hutan, dan dari hutan kembali ke arah tenda jalur Dyatlov dan Zina. 2 Maret sampai 5 Maret tahun 1959, cuaca semakin memburuk, suhu bisa mencapai minus 30 derajat Celcius. Penyelidikan mulai mengandalkan data forensik dari 5 jenazah yang telah ditemukan. Pemakaman pertama dilakukan untuk sebagian korban pada pertengahan Maret. Dyatlov, Kolmogorova, Slobodin,
Pencarian sisa jasad terus dilakukan hingga pada 4 Mei tahun 1959 tim pencari menemukan 4 jasad terakhir di cekungan salju sedalam 4 meter. Mereka ditemukan di area yang disebut jurang salju, sekitar 75 meter dari pohon cedar ke arah barat. Lyudmila Dubinina luka parah, rusuk patah, lidah dan mata hilang. Semyon Zolotaryov dada remuk dan kamera cadangan di lehernya. Nikolai Thibault Brignol patah tengkorak besar. Alexander Kolevatov lebih utuh, tetapi dengan luka keras pada wajah. Keempat jasad berada dalam kondisi lebih terlindung dari angin karena tertutup salju. Mereka mengenakan pakaian lebih lengkap, termasuk jaket dan sebagian sepatu. Beberapa dari mereka memakai pakaian milik korban lain, menunjukkan usaha bertahan hidup dengan berbagi pakaian. Di dekat jasad ditemukan struktur primitif dari dahan dan ranting, diduga sebagai tempat berlindung darurat. Luka pada 4 korban terakhir sangat parah dan menurut dokter forensik, setara dengan kecelakaan mobil dengan kecepatan tinggi, tapi tanpa luka luar yang signifikan. Seolah tubuh mereka mengalami tekanan internal hebat. Tidak ditemukan luka defensif atau tanda kekerasan antar manusia. 28 Mei tahun 1959 kasus ditutup. Jaksa penanggung jawab Lev Ivanov menutup kasus dengan pernyataan resmi penyebab kematian adalah kekuatan alam luar biasa yang tidak dapat diatasi oleh para pendaki. Tidak ada pelaku kriminal yang ditemukan. Pernyataan yang terkesan terlalu sederhana. Insiden ini mengundang perhatian banyak pihak saat itu hingga sekarang dan menyebabkan munculnya berbagai teori yang dimana tidak ada satupun teori yang bisa menjelaskan insiden ini. Longsoran salju atau avalanche. Salah satu teori paling umum, diduga tanda tertimbun salju akibat longsoran besar, memaksa mereka keluar dalam keadaan panik tanpa pakaian lengkap. Namun, tidak ada bukti longsoran besar ditemukan di lokasi. Guguran salju berlapis atau slab avalanche, sebuah pelat es pecah dan menimpa tenda, cocok dengan cedera parah namun tanpa luka luar pada beberapa korban, tetapi tidak cocok dengan adanya radiasi di pakaian mereka. Infrasound. Angin melewati Gunung Polotsk menciptakan gelombang infrasound suara frekuensi rendah. Gelombang frekuensi rendah bisa menyebabkan panik massal dan halusinasi. Uji senjata rahasia. Karena ditemukannya jejak radiasi ringan pada pakaian korban. Kesaksian dari penduduk desa Vijay yang mengatakan melihat cahaya oranye di Gunung Polotsk pada tanggal insiden. Konflik internal atau pembunuhan. Beberapa teori menyebut pertikaian internal atau serangan dari orang luar seperti mantan tahanan Gulag dan suku Mansi. Namun investigasi menemukan suku Mansi sangat damai dan tidak ada tanda kekerasan antar manusia. Yeti. Penduduk lokal percaya bahwa makhluk tersebut ada di pegunungan tersebut sejak dulu. Periode 29 Februari hingga 4 Mei tahun 1959 adalah fase paling sunyi namun paling misterius dari tragedi Dyatlov Pass. Hal ini menjadi alasan utama mengapa periode ini begitu penting, namun terasa dibungkam dalam dokumentasi sejarah. Setelah penemuan 5 jasad pertama, pencarian masuk fase buntu. Padahal 4 anggota grup masih hilang selama lebih dari 60 hari. Sementara laporan investigasi menyebutkan bahwa 4 mayat terakhir ditemukan hanya berjarak 75 meter dari lokasi penemuan mayat pertama. Cuaca ekstrim menjadi alasan resmi. Tetapi, mengapa tidak ada peningkatan operasi besar-besaran seperti sebelumnya? Pada fase ini, hampir tidak ada berita koran Soviet yang membahas pencarian lanjutan. Media dikendalikan ketat oleh negara dan sebagian besar tidak diizinkan meliput perkembangan lebih lanjut. Dokumen resmi terutama dari Maret banyak yang hilang, rusak, atau diklasifikasikan. Uji radioaktivitas terhadap pakaian
korban dilakukan diam-diam pada Maret dan hasilnya menunjukkan kontaminasi beta yang tidak wajar. Fenomena bola api dilaporkan oleh saksi pada malam 1 dan 2 Februari, tapi diabaikan oleh laporan resmi pada periode ini. Jaksa penanggung jawab, yaitu Lev Ivanov sendiri, dalam pengakuan tahun 1990, berkata, "Saya diperintahkan untuk tidak menyebutkan bola api dan hasil radiologi dalam laporan akhir." Saat 4 jasad ditemukan pada 4 Mei, meskipun luka-luka mereka yang sangat tidak normal dibanding korban sebelumnya, tidak ada investigasi lanjutan. Kasus ini justru ditutup hanya berselang 3 minggu setelahnya, yaitu 28 Mei tahun 1959. Selama periode ini, dalam operasi pencarian sangat minim dokumentasi, penuh penundaan, dan fakta ganjil disembunyikan. Saat luka-luka korban semakin aneh, investigasi justru melambat, lalu ditutup. Penyidik, saksi, dan bahkan keluarga korban diberi informasi sangat terbatas. Bahkan pada tahun 1990, Lev Ivanov kemudian mengaku bahwa ia dipaksa menutup kasus secepat mungkin. Lebih dari 6 dekade telah berlalu sejak malam beku di bulan Februari tahun 1959. Saat 9 jiwa muda lenyap di tengah badai salju pegunungan Ural. Hari ini, dunia telah berubah. Uni Soviet telah runtuh, sains telah berkembang, satelit mengintai dari langit, dan algoritma kecerdasan buatan mampu mengolah ulang setiap detik kronologi. Namun, kasus Dyatlov Pass tetap berdiri sebagai teka-teki yang menolak dibongkar sepenuhnya. Ilmu modern memberi penjelasan, tapi tak mampu memadamkan bisik misteri di antara cemara beku dan pegunungan bersalju. Kisah ini kini bukan sekadar tragedi sejarah, ia telah menjadi cermin bagi rasa ingin tahu manusia, kegigihan dalam pencarian kebenaran, dan batas antara logika dan misteri. Di era di mana peta digital dan drone menjangkau setiap sudut bumi, Dyatlov Pass mengingatkan kita bahwa dunia ini masih luas, dan bahwa di balik setiap pegunungan dan salju abadi, ada kisah yang menunggu untuk diceritakan. Atau tetap terkubur selamanya. Karena tak semua jawaban bisa ditemukan, tapi semua kenangan patut dikenang.